pemasaran. Nah, kali ini kita akan membahas terkait materi pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tugas, fungsi, dan orientasi pemasaran. Nah, terdapat 9 fungsi pemasaran secara teoritis, yaitu fungsi perdagangan, fungsi pembelian, fungsi transportasi, fungsi pergudangan, fungsi standarisasi, selanjutnya yaitu fungsi keuangan, selanjutnya yaitu fungsi komunikasi, dan yang terakhir yaitu fungsi risiko. Menurut Kotler tahun 1997, ia mengemukakan terdapat konsep yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, di mana ia menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan ditawarkan dengan harga yang murah. Yang kedua yaitu konsep produk, di mana ia menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Yang ketiga yaitu konsep penjualan, di mana ia menyatakan bahwa konsumen jika dia diabaikan, biasanya tidak akan membeli produk kita dalam jumlah yang cukup. Dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran. Pada subbab kali ini, kita akan membahas terkait strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan, serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Secara umum, strategi pemasaran modern terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, segmentasi pasar, yang kedua, penetapan pasar sasaran, yang ketiga, penetapan posisi pasar. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Nah, dalam segmentasi pasar, terdapat beberapa variabel utama yang sering digunakan untuk menentukan segmentasi pasar. Terdiri dari variabel geografik, demografik, psikografik, dan tingkah laku tertentu. Untuk segmentasi geografik, dia itu membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik, seperti negara, regional, provinsi, kota, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan, dan kompleks perumahan. Yang kedua dari segmentasi pasar adalah segmentasi demografi, di mana segmentasi pasar demografik ini membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel jenis kelamin, umur, status perkawinan, jumlah keluarga, umur anak, pendapatan, jabatan, lokasi geografis, dan masih banyak lagi. Yang ketiga dari segmentasi pasar adalah segmentasi psikografik. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, ataupun kepribadian. Dan yang terakhir adalah segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Tadi kan kita sudah bahas terkait segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Nah, setelah kita mengetahuinya,
Di sini saya akan menjelaskan terkait proses segmentasi pasar. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan untuk proses segmentasi pasar, diantaranya yaitu yang pertama, identifikasi basis segmentasi pasar. Yang kedua, mengumpulkan informasi pasar. Yang ketiga, mengembangkan komposisi profil segmen. Yang keempat, penetapan konsekuensi pemasaran. Yang kelima, estimasi masing-masing potensi segmen pasar. Yang keenam, analisis peluang pasar. Dan yang terakhir, penetapan penguasaan pasar. Dalam melakukan segmentasi pasar, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, apa saja sih faktornya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama yaitu dapat diukur atau measurable, yaitu informasi mengenai sifat-sifat pembeli yang mencakup ukuran, daya beli, dan segmen yang dapat diukur. Yang kedua yaitu dapat dijangkau, di mana segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, besarnya cakupan, di mana tingkat keluasan segmen pasar dan menjanjikan keuntungan bila dilayani. Yang keempat, dapat dilaksanakan, di mana program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah memberikan keuntungan atau profitable. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan target pasar. Target pasar sendiri merupakan kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat yang hampir sama atau homogen yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi target pasar, yaitu yang pertama sumber-sumber perusahaan, yang kedua homogenitas produk, yang ketiga tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk, yang keempat homogenitas pasar, dan yang terakhir strategi pemasaran pesaing.